mempresentasikan hasil kerja saya. Nama saya Daniela. Judul saya adalah menghayati doa sebagai napas kehidupan orang Kristen. Apa itu doa? Bagi umat Kristiani, doa merupakan suatu cara bersahabat dengan Tuhan. Umat Kristiani dapat berdoa sendirian atau bersama-sama dengan umat Kristiani lainnya. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan yang dapat dilakukan dengan bersuara atau hanya dalam hati. Jenis-jenis doa: doa permohonan, doa syukur, doa pengharapan, doa memohon petunjuk. Doaku kepada Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Terima kasih selama ini telah menyertai saya. Terima kasih atas waktu yang sudah kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kiawi. Judul kita pada hari ini adalah doa yang benar dan doa yang salah. Doa yang benar. Doa yang benar harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, takut kepada Tuhan dan berhormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa juga tidak boleh dipermainkan. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan murid-muridnya untuk menghubungi orang lain terlebih dahulu sebelum mengajarkan doa kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bersama. Yang berarti kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk melakukan hasil presentasi saya. Judul presentasi saya pada hari ini adalah sikap berdoa dalam kekristenan. Perkenalkan, nama saya Fahri. Bagaimana sebaiknya kita berdoa menurut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita hendaknya berdoa dengan tulus untuk apa yang kita perlukan. Juru selamat berdoa untuk menunjukkan kepada para muridnya cara berdoa. Dia mulai dengan mengatakan Bapa kami di surga. Dia memuji Bapa surgawi dan kemudian memohon pertolongannya. Dia mengucapkan amin dalam kata akhir doa. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam. Pagi semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Timo. Saya akan mempresentasikan bab 5, judulnya menghayati doa sebagai napas kehidupan umat Kristen. Pembahasan apa itu doa? Kenapa kita harus berdoa? Buat apa kita harus berdoa? Menghayati doa sebagai napas kehidupan umat Kristen. Tujuan mengajak umat Kristen untuk menghayati doa sebagai napas kehidupan umat Kristen. Doa merupakan kegiatan yang penting dalam agama Kristen. Ada beragam bentuk doa Kristen, dapat benar-benar disebutkan atau dibaca seluruhnya dari teks, seperti buku doa umum gereja Anglikan. Mengapa kita harus berdoa? Karena firman Allah memerintahkan kepadanya untuk berdoa. Firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan untukmu, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Tuhan Yesus juga mengatakan suatu perumpamaan supaya murid-muridnya tidak perlu berdoa. Buat apa kita berdoa? Buat apa kita harus berdoa? Doa adalah kunci utama untuk mencapai keberhasilan. Bukan hanya keberhasilan dalam pelayanan, melainkan juga dalam dunia pekerjaan, dunia sekolah, dan juga bidang kehidupan yang lainnya. Doa yang benar dan doa yang salah. Doa yang benar: 1. Berdoa dengan sungguh-sungguh. 2. Berdoa dengan fokus. 3. Berdoa dengan tidak terpaksa. 4. Berdoa dengan mengakui dosa. Doa yang salah: 1. Berdoa dengan tidak sungguh-sungguh. 2. Berdoa dengan tidak fokus. 3. Protes dengan masalah yang kita hadapi. 4. Berdoa dengan terpaksa. Ada pertanyaan? Teman-teman dan Mister, Selamat pagi.
Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Gracia adalah seorang anak SMA yang buta. Meskipun ia buta, ia tetap bisa bernyanyi dan bermain keyboard. Meskipun buta, ia tetap bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Saya tetap berdoa kepada Tuhan meskipun saya buta, karena saya tahu Tuhan merencanakan yang terbaik bagi saya dan keluarga saya. Ujar Gracia. Maksudnya meskipun kita buta, tuli, dan bisu, kita tetap harus berdoa dan bersyukur. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi saya akan mempresentasikan tugas saya. Judul: menghayati dosa sebagai nama kehidupan umat Kristen. Apa yang dimaksud menghayati sebagai nama kehidupan umat Kristen? Menghayati dosa sebagai nama kehidupan umat Kristen adalah dengan cara berdoa dengan bersungguh-sungguh dari hati yang paling dalam dan tulus kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu menghayati doa sebagai nama kehidupan umat Kristen? Agar kita dapat fokus pada tujuan kita, berdoa kepada Tuhan supaya doa kita dapat didengar dan dijawab oleh Tuhan. Doa kepada Tuhan. Doaku kepada Tuhan adalah agar seluruh keluargaku diberi kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang, agar seluruh keluargaku bahagia terhindar dari musibah. Amin. Kesimpulan, kita harus berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Pagi teman-teman. Pagi. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Doa yang benar dan doa yang salah. Doa istilahnya kita sebagai umat Kristen harus mengetahui cara berdoa yang benar sebagai berikut: memandang Allah sebagai Bapa dan menghormati Dia, tidak bertele-tele, berdoa dengan tekun, rendah hati, berdoa dengan hati yang bersih, mengampunilah orang lain terlebih dahulu. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, akurilah dahulu sekiranya ada kebenaran sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang ada di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Tadi saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Sikap berdoa dalam kekristenan. Sikap berdoa dalam kekristenan. Hendaklah kamu tidak memamerkan sikapmu berdoa di tempat umum untuk tujuan menunjukkan diri atau agar terlihat soleh sebagai pemancing Yesus Kristus. Dalam teks Matius 6 ayat 6 mengingat kita dengan berkata, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bagaimana jika kita berdoa makan di restoran? Cukuplah berdoa dalam hati sambil mengucapkan mohon. Tidak perlu berdoa dengan suara yang keras sehingga menyita perhatian orang lain, sehingga bahwa sekali melihat hati dan bukan lupa wajah yang berdoa. Selamat pagi semua. Pagi. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memulai presentasi saya pada pagi hari ini. Judul saya pada pagi ini, sikap berdoa dalam kekristenan. Tujuan kita mengerti cara berdoa yang baik kepada Tuhan. Pendalaman materi, kekristenan memang unik. Alkitab tidak mengharuskan sebuah ajaran tertentu tentang sikap berdoa. Akan tetapi, tidak berarti kita menjadi bebas tanpa arah atau tidak mengatur doa itu sendiri. Karena itu, ada beberapa hal penting yang perlu kita ketahui tentang sikap berdoa dalam kekristenan. Sikap apa saja yang harus kita lakukan dalam berdoa? Hendaklah kita tidak memamerkan sikap berdoa kita di tempat umum untuk tujuan menonjolkan diri atau terlihat saleh di depan banyak orang. Jika Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apa sikap yang baik dalam berdoa kepada Tuhan? Ketiga, waktu berdoa sebetulnya dapat dilakukan kapan saja. Jawaban, karena kita hanyalah manusia yang tak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tuhan sudah memberikan semuanya baik di dalam kehidupan kita. Mengapa kita tak bisa memberikan yang baik kepada Tuhan? Datang kepadanya dengan hati yang sungguh-sungguh dan mau memuji Dia. Bukan hanya karena susah saja kita mau datang kepadanya. Kapan saja dan di mana saja, tidak ada yang membatasi hal tersebut. Selesai makan dan sudah makan, sebelum tidur dan setelah bangun tidur.
kita mempelajari cerita hari ini, kesimpulan pertama, tetap tekun berdoa kepada Tuhan, sebab kita hanya manusia biasa yang tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tetaplah rendah hati dan dapat Tuhan untuk berdoa. Kesimpulan kedua, tidak memamerkan sikap berdoa kita di depan Tuhan karena hanya mau dikenal saleh dan suci saja oleh orang lain. Hendaklah kita berdiam diri di kamar dan menutup pintu dan berdoa kepada Tuhan di surga. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Felix. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang berjudul doa yang benar dan yang salah. Doa adalah hal yang sering dilakukan bagi umat Kristen. Doa sudah menjadi kewajiban. Doa adalah salah satu cara umat Kristen mengenal Tuhan, karena kita perlu mengenal Tuhan sehingga kita butuh berdoa. Untuk berdoa kita pun juga perlu mengetahui cara berdoa yang benar. Hari ini kita akan membahas tentang menghayati doa sebagai nafas kehidupan umat Kristen. Jadi apa itu doa? Doa adalah merupakan kegiatan memohon kepada Allah terhadap sesuatu hal.